untuk ibu kota kepentingan kita semua. Jelas. Makanya saya sempat katakan kemarin, gak ada masalah. Cuma Pemda dalam hari ini, alhamdulillah, mewakili, alhamdulillah telah hadir Pak Wakil Ketua DPRD Buton Tengah oleh Jual, naib Sinto Boynia, termasuk Pak Haji, Pak Adnan. Alhamdulillah, masalah ini mari kita carikan solusi. Yes. Yang jelas sampai tadi malam dengan Profes jam 12 malam para mohon doa. Yang datang itu pakai lengkap Profes satu mobil uang. Pada saat dijemput sama disuruh Pak Bupati menghadap, sehingga tadi malam itu alhamdulillah kebetulan semalam saya sudah tidur, tapi pas istriku dengar bahasa itu langsung dia kasih bangun saya. Alhamdulillah masalah ini sebenarnya ini buat kita ke depannya semua. Masalah ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, alhamdulillah Bupati ini yang sekarang punya niat baik, namun dilindungi. Makanya beberapa hari yang lalu saya sempat panggil Pak Musim untuk dia lihat ada beberapa item kegiatan di Batawine. Tolong Pemda, kebetulan ada juga Pak Wakil Ketua, saya sampaikan, tolong kawal kita punya permintaan masyarakat. Sekalipun Pak seluruh masyarakat, insya Allah pemerintah desa kita berusaha desa dong. Dan alhamdulillah yang saya minta jalan satu Wakenande sepanjang 412 meter. Kedua jalan ke Ladigi itu sekitar 700 meter lebih. Dan pekerjaan yang kita mau kerjakan sampai itu kan sampai asing kata pegawai masyarakat. Kita bekerja ini bukan untuk pribadi, dan insya Allah akan dipekerjakan semua yang berada masyarakat Matawine yang berada di Matawine. Artinya aku ada masalah itu yang tadinya anak punya pekerjaan, alhamdulillah. Kalau bisa pekerjaan kedepannya ini kita akan lebih mereka. Aku mata itu dulu ini. Adapun baik kepada Papua bisa tergantung dari Pemda. Yang jelas Matawine harus data itu harus ada. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah. Memang ada bahasa-bahasa, ada juga sebagian bahasa bahwa saya sudah bekerja sama dengan Pemda. Artinya itu isau dioleh cuma mengikuti amai terjadimu pemerintah desa, yaitu kepala desa. Nah, pihak masyarakat tak jelas. Nah, pihak Pemda ada juga yang isukan bahwa Pak Desa Matawine jadi provokator. Saya terima lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena yang bilang saya seperti itu. Yang jelas niat saya itu bagus.
insya Allah ke depannya. So kehidupan oyo masyarakatku. Pada apa ya? Kalian bicara ke apa? Maupun dari pemerintah. Oleh itu baik ketemu Pak Wakilnya jelas. Kita sambut baik. Niatnya Pak Bupati. Bayangkan selama 8 tahun apa yang dibangun di Batawi ini? Apa yang dibangun? Nggak ada. Makanya hal ini saya bilang mari kita sama-sama pikirkan. Mari kita sama-sama. Apa baru ini ya? Cuman hanya saya minta kepada Bapak Pak Wakil, tolong perhatikan masyarakat saya. Hak-haknya masyarakat tolong diperhatikan. Yang selama ini terabaikan. Jelas itu. Makanya kita rapat ini, kita carikan solusi. Masyarakat jangan diikat, kalau bisa kasihan mereka sampai di Jakarta. Pada saat itu saya yang jemput mereka ke Jakarta. Saya akan tinggal mereka ke Jakarta. Pada saat itu. Alhamdulillah, beritua sudah di depan mata kita. Oleh karena itu, mari kita segera sesuai perintah pemerintah. Cuman pemerintah juga harus diberikan haknya masyarakat, yaitu buka libu ini oleh juga karena Pak Bupati sudah berjanji. Tergantung dia berbicara antara karena yang mengatur semua ini masalah ini kalau nggak bergerak paketnya gitu ya nggak ada, sudah selesai mata ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita sukseskan. Memang kalau bicara masalah rugi semua udah. Lagi-lagi tergantung dari masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, mungkin ada moderator maksudnya. Mana? Terima kasih. Tadi telah kita dengarkan bersama arahan dari Kepala Desa Makawini. Semoga apa yang disampaikan tadi kita menjadi pegangan kita untuk hari-hari ke depan. Kemudian lanjut pada acara berikut, sambutan atau kata-kata dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah. Kepada Bapak kami persilakan. Yes. Pak Desa masuk kembali, Pak Desa. Pak Desa masuk kembali dalam. Mic
mic-nya tidak bisa pakai dua supaya moderator tidak jalan. Tidak bisa, tidak ada. Saya juga tidak tahu itu karena wireless itu kan Oh, habis ada dua jadi saya kira bisa pakai dua-dua. harusnya ada wireless yang dari desa ini dipakai di sini. Ada tapi rusak, lagi rusak. Itu yang di dalam itu, cuma dia lagi rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Matawine, yang saya hormati Pak Pembina Desa Matawine, yang saya hormati Kepala BPD bersama staf, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang saya hormati di depan kita juga ini ada Pak Haji, Pak Haji Randes Karna, ada di tengah-tengah kita. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia nikmat diberikan kepada kita sekalian. Pada pagi menjelang siang ini kita hadir bersama-sama di aula kantor Desa Matawine dalam rangka rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan persoalan yang ada di Labung Kari Wakatobi. Sekaligus mungkin pada rapat ini tidak disinggung tadi Pak Desa, kemudian dihadiri oleh tokoh-tokoh yang pada saat itu terlibat dalam At-Taibah, sehingga pada hari ini masyarakat perlu untuk mendengarkan keterangan dari beberapa tokoh yang terlibat pada saat itu untuk mempertanyakan masalah itu, dan kita sudah sepakat dengan tokoh-tokoh kita. Silakan Bapak dan Ibu untuk bertanya secara sopan santun, karena ini tidak ada siapa-siapa. Kita ini bermusyawarah sama-sama, kita keluarga Desa Matawine, agar persoalan ini betul-betul harus secepatnya diselesaikan. Mudah-mudahan dengan kearifan kita dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada hari ini, ya, cepat kita bermusyawarah dan mengambil kesimpulan di tempat ini. Karena ini keadaan mendesak, sudah keadaan mendesak, dan harus berpikir cepat, bergerak cepat. Kapan kita terlambat? Nah itu, ya, kapan kita terlambat, selesai ini kita. Karena itu saya butuh kearifan kita untuk kita berpikir secara arif untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak cucu kita. Karena kapan terlambat bergerak, maka selesai kita. Jadi ini bukan hanya Matawine, tapi ini Kecamatan Lakudu. Ya, hari ini sudah menjadi peristiwa luar biasa ini, karena sementara dalam tahap untuk penyelesaian masalah di Matawine ini, sehingga rencana yang tadinya seluruh perkantoran itu akan dibangun di Labung Kari Wakatobi, Desa Matawine, Kecamatan Lakudu ini, karena persoalannya masih sementara dalam proses penyelesaian,
maka oleh Bupati, karena didesak oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 23 Juli itu sudah melakukan peletakan batu pertama. Karena ini seolah-olah mata wile ini masih tertutup, maka Pak Bupati mencari alternatif. Alternatif itu dipanggillah salah satu tokoh masyarakat di Bombonawulu untuk mendengarkan keterangan lahan yang berbatasan langsung dengan Wakatobi. Ternyata ini masyarakat kita di Bombonawulu langsung merespon keinginan Bupati dan mereka langsung rapat, ya, rapat. Begitu antusiasnya mereka, karena ini tidak pernah bermimpi bahwa kantor itu akan dibangun di Kecamatan Gu. Tetapi oleh karena ini didesak oleh keadaan, maka Bupati sudah jelas akan mencari alternatif, sehingga pada tanggal 23 itu sudah peletakan batu pertama. Kita lihat pada posisi peta yang sudah ditampilkan tadi malam Bupati, dan kemudian tadi malam karena didesak oleh masyarakat agar titik nol itu segera untuk diketahui, maka pagi ini tim itu tadi sudah turun. Jam berapa tadi turun Pak Desa? Jam 7 pulang jam berapa? Nah, oke. Itu Pak Desa tadi, Pak Camat, kemudian yang dari perumahan PU sudah turun pagi-pagi tadi di lapangan, diperintahkan Pak Bupati supaya kita ketahui ini titik nolnya untuk kantor Bupati, kantor DPR ini di mana, ya, sehingga bapak-bapak dan sekalian, pada hari Jumat itu kita sudah bersih-bersih itu di Jalan 25. Jalan 25 itu untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa kami ini sebenarnya sudah siap juga, ya, sudah siap juga. Cuman ini memang harus dimusyawarahkan dulu juga, sehingga harapan saya untuk rapat pada minggu ini kita sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk dipersiapkan rapat di DPR besok pada hari Senin. Saya mau sampaikan ini karena memang saya ini di badan saya ini di sebelah kanan ini adalah untuk mitra saya pemerintah, tapi badan saya di sebelah kiri ini memang untuk rakyat. Jadi saya ini bagaimana di tengah-tengah ini selalu hadir di mata bina ini. Saya tidak bosan-bosan, ini ada Pak Odey, selalu saya hadir untuk mau ingin tahu dari hati ke hati apa sebenarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat di sini. Karena jujur saja ada kekecewaan dari masyarakat Matabine ini yang sudah diamanatkan oleh Bupati sebelumnya, ya, agar dapat menyelesaikan persoalan di Wakatobi Labung kali ini di masa kepemerintahan beliau. Kemudian di situ juga diamanatkan hasil rekomendasi kita agar secara khusus memberikan pemberdayaan kepada masyarakat Matabine ini. Ya, apakah di laut ada bantuan bubu, ada bantuan agar-agar dan lain sebagainya. Kemudian apakah di darat ini misalnya bantuan sapi, kambing, apa semuanya, itu tidak sulit buat pemerintah kalau sungguh-sungguh mau ingin memperhatikan rakyatnya, mau melaksanakan pemberdayaan di sini. Karena memang itu pada rapat juga di tempat ini, itulah yang menjadi kesepakatan kita sehingga masyarakat kita hari itu siap, ya, untuk memberikan dokumen yang dipersiapkan untuk diantar di Jakarta. Saya memahami apa yang disampaikan Pak Desa, termasuk Pak Ode, karena yang dikuasakan oleh saudara-saudara ina-ina kita, yang khususnya yang punya lahan di atas. Saya memahami perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ini sangat luar biasa. Gebrakan yang dilakukan oleh Bupati PJ ini
karena ini langsung diperintahkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangan ada pekerjaan dulu yang kamu lakukan selain untuk membangun kantor bupati, kantor DPR, rujak bupati, rujak ketua DPR dan lain sebagainya. Ini perintah langsung dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu selama ini seolah-olah ini kita anggap adem-adem saja, karena tidak ada tanda-tanda pemerintah sebelumnya untuk membangun kantor bupati, kantor DPR apa semuanya, sehingga kita larut seolah-olah tidak ada permasalahan. Nanti PJ ini karena dia didesak oleh gubernur, didesak oleh waktu, maka mau tidak mau ini harus kita lihat kembali di Labung Kari Bakatodi. Ternyata di dalamnya masih tersimpan masalah yang harus kita selesaikan secara bersama. Bapak-bapak sekalian, supaya ini menjadi pemahaman kita semua yang kaitannya mungkin dengan persoalan juga HIPA, ya, biarkan saja misalnya nanti yang dilengkapi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menghipakan ini pada saat itu, tetapi pada saat itu ada kondisi mendesak. Ya, saya pikir suasana dalam rapat di tempat ini pada saat itu sangat luar biasa untuk mengakomodir berbagai perbedaan pendapat, dan walaupun itu harus diakomodir semuanya, tapi hampir-hampir tidak ada waktu, ya, untuk kita berdiskusi, karena di kelompok yang lain ada 2 kelompok. Dan di sisi yang lain, yang 8 orang pada saat itu kalau tidak salah ini, mereka nanti akan mencari perlindungan untuk mengurus mereka. Dan secara terus terang saja, saya katakan di tempat ini, mereka tidak mau diurus dengan Pak Hadi Effendi. Itu, saya tahu betul itu pada saat itu, sehingga mereka meminta untuk ketemu dengan Umar Samiun. Sehingga dengan harapan setelah ketemu dengan Umar Samiun, karena pada saat itu jadi bupati, maka semua permasalahan ini sudah selesai. Tetapi oleh karena Pak Umar pada saat itu masih di Jakarta, sehingga pada saat juga itu sudah tidak sempat untuk ketemu dengan Pak Umar. Bagaimana situasinya? Ya, bagaimana situasinya? Sehingga memang kita simpan ini masalah di Bakatodi. Karena ada beberapa yang mengklaim punya lahan yang di sana, ya tuh, ya, mereka ingin membuka diskusi, tapi saya yakin itu kalau kita buka diskusi pada saat itu akan menjadi hambatan untuk kita mekar. Karena ini didesak waktunya pada saat itu segera melengkapi dokumen pemekaran ini, karena itu sudah dibutuhkan di Jakarta. Itulah mungkin dasar daripada Bapak dan tokoh-tokoh masyarakat ini untuk mengambil langkah dan sikap untuk menandatangani akta hibah pada saat itu, ya, sehingga tujuannya mereka untuk bagaimana kita mekar. Karena kapan dokumen itu pada saat itu tidak diantar secepatnya, maka mungkin pada hari ini kita belum mekar. Saya tahu persis itu, karena dokumen ini waktu itu hari kita juga yang antar sudah jam 4 sore waktu saya diambil di Lomba itu, kemudian kita berangkat, kemudian sudah tiba di Kendari sudah jam 3, sudah langsung di bandara, pagi sudah terbang di Jakarta. Ternyata sudah sampai di Jakarta, langsung ditunggu Pak Umar Samiun, karena sudah ditunggu di Komisi 2, kemudian sudah ditunggu di Kementerian Dalam Negeri. Itu asbabun nuzulnya ini permasalahan kita ini di Matawin ini, sehingga itu suasananya dalam keadaan mendesak pada saat itu, sehingga apa yang kita berbuat sekalipun sudah di luar jalur kita berbuat, tapi niat kita bagaimana untuk kita cepat mekar, ya, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini supaya diketahui, ini Matawin ini ditetapkan sebagai ibu kota adalah berlian. Kenapa? Sebelum ditetapkan di Matawin ini, kita ini tarik
menarik dengan mawasangka. Kita tidak berhadapan dengan siapa waktu itu dengan mawasangka. Ya toh karena mereka juga menghendaki juga untuk ibu kota ini di mawasangka, dan mereka sudah dipersiapkan lahan lebih besar daripada kita di mawasangka sana. Tetapi karena kegigihan kita juga untuk kita berjuang, kita tidak melepas ibu kota ini tetap di Labungkari, sehingga menjadi kesepakatan semua tokoh di 7 kecamatan ini agar penempatan ibu kota kabupaten itu di Labungkari untuk memudahkan semua akses di kecamatan di Kabupaten Buton Tengah ini. Ya, kemarin juga saya ditelepon Pak Umar Samiun sebagai tokoh pemekaran, dan perlu juga saya sampaikan di tempat ini supaya menjadi ingatan kita yang tidak pernah didengarkan disebut-sebut oleh pemerintah yang 5 tahun terakhir ini, tokoh-tokoh pemekaran kita, ya, yang pada saat itu mungkin jadi inisiasi karena masih ada Gubernur Nur Alam pada saat itu masih menjadi Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini orang-orang yang terlibat ini termasuk Pak Nur Alam, termasuk Pak Umar Samiun, termasuk mereka Pak Alila Opa, termasuk mereka Pak Mansur, termasuk yang lain-lainnya. Dan Saleh Ganiru itu sebagai tokoh pemekaran Kabupaten Buton. Di masa Kesultanan Buton pada saat itu, kalau ada seseorang yang mengatur ini perjuangan untuk itu, maka Sarah langsung menunjuk yang bersangkutan untuk menjadi pejabat pada saat itu. Tapi karena ini sudah sistem demokrasi di mana kepala daerah itu sudah dipilih langsung oleh rakyat, maka Saleh Ganiru memang bertarung kemarin dengan termasuk pasangan dengan Mansur Amila, walaupun belum diberi kesempatan untuk memimpin daerah ini. Mudah-mudahan segala perjuanganmu itu nanti Allah yang mencatat. Tetapi perlu diketahui, pemekaran Buton Tengah dan Buton Selatan ini adalah sebuah keikhlasan besar oleh Umar Samiun, karena dia pada saat itu menjadi Bupati Buton. Dia mengikhlaskan untuk melepas ini Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan dengan harapan itu merupakan cikal bakal daripada lahirnya Provinsi Kepulauan. Itu yang dianukan oleh Pak Umar Samiun. Dan ini harus kita ketahui kita bersama, karena pemekaran ini tidak ujung-ujung turun seperti ini, tetapi ini butuh perjuangan panjang, mulai dari Laode Abdul Aziz pada saat itu untuk bagaimana menginisiasi pemekaran ini pada tahun 2012. Jadi perjuangan kita ini sudah panjang perjuangan kita ini. Tetapi nanti di masa Bupati Umar Samiun sebagai Bupati Buton, baru kita terjawab ini rencana besar kita ini. Langsung dianu dia, sudah biarkan saja saya datang di Buton Tengah, bukan lagi kapasitas saya sebagai Bupati. Saya dengan ikhlas saya lepaskan ini Kabupaten Buton Tengah dengan Buton Selatan supaya terwujud rencana besar kita untuk melahirkan kota. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, saya mau sampaikan lagi, ini penting buat kita. Hari ini kita sudah didesak oleh waktu, karena tanggal 23 ini tetap peletakan batu pertama, entah diletakkan di mana, tetapi tuntutan kami kemarin tadi malam ini hampir ricuh di kantor bupati. Ini hanya persoalan untuk kita meminta biarkan saja perkantoran di tempat lain dibangunkan, tetapi untuk kantor bupati, kantor DPR, Ruja Bupati itu harga mati harus dilabungkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Tapi ada masalah sedikit, ya. Kita sudah bisa meyakinkan ini pemerintah agar tetap mengembalikan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi kesiapan kita. Oleh karena itu, berdasarkan rapat kita tadi malam itu, ya bisa kemungkinan besar ini
akan dikembalikan ke Lampung Kari, ya, akan dikembalikan ke Lampung Kari sesuai tuntutan undang-undang dan tuntutan kita. Saya lihat itu di Jalan 25. Jalan 25 tidak mungkin kalau kita sudah sepakat bahwa untuk peletakan batu pertama itu harus di Wakatobi. Kenapa? Kalau jalan 25 itu dikerjakan oleh pemerintah, dan itu kurang lebih 1 kilo sudah sampai di Wakatobi, tidak akan mungkin dikerjakan dalam waktu dekat ini, sehingga tidak memungkinkan untuk peletakan batu pertama lewat jalan 25, ya. Tinggal mengikhlaskan kalau misalnya kita mau bersama-sama menginginkan agar peletakan batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Tenggara ini di Lampung Kari, khususnya di Wakatobi, harus kita buka akses dulu. Itu jalan pengaspalan itu langsung menuju ke Wakatobi. Yang penting Pak Gubernur meletakkan batu pertama dulu di situ. Kemudian nanti diatur. Paling misalnya di Wakatobi itu yang dibangun itu kantor bupati, kantor DPR, kemudian juga bupati. Setelah itu untuk kantor-kantor yang lainnya itu akan menyesuaikan pada lahan yang kita sudah siapkan 150 hektar. Ini yang saya sampaikan ini, camkan kita semua ini, karena kita ini dikejar waktu dan kami sudah memberikan penekanan kepada pemerintah agar pemerintah itu tetap